Kabarnya, istana nada di Gunung Laure didirikan di udara, didirikan di atas tebing dan jurang yang curam. Di bawahnya mengalir sebuah mata air panas, mempunyai taman bunga pancawarna yang melayang di angkasa. Memiliki sungai arak yang keharumannya melayang sampai sejauh 10 li, dan mempunyai tembok perak berukir emas yang berkilauan. Istana itu bagai didirikan secara ajaib. Bahkan istana Jinwu Biantang yang memiliki sejarah 1000 tahun lebih sama sekali tak dapat dibandingkan dengannya. Semua orang di kolong langit ini tahu bahwa istana ini didirikan oleh Raja Rianbei untuk kekasihnya, Jenderal Pasukan Qiuli. Namun, sejak Raja Yanbei dan Jenderal Pasukan Qiuli putus hubungan di daratan Hualei 4 tahun yang lalu, wanita legendaris berkelas budak yang berulang kali memicu perang 3 negara di antara Raja Yanbei, Meti Perang Dakia dan Kaisar Biantang ini sama sekali tak terdengar kabarnya, mengundurkan diri dari ranah politik Qimeng. Ada orang yang berkata bahwa ia telah menikah dengan Kaisar Biantang, mengubah nama dan marganya, dan berada di sisi Kaisar Biantang. Ada juga orang yang berkata bahwa ia adalah istri yang diakui oleh Yan Yu, Menteri Perang Dakia itu, dan sekarang sedang terus memimpin pasukan di Qinghai. Ada lagi orang yang berkata bahwa ia sudah kembali ke Yanbei dan tinggal di istana nada yang indah itu. Akan tetapi, semua desas-desus itu hanya berterkaan belaka. Tak ada orang yang tahu bahwa wanita dalam kabar angin itu sekarang sedang mengelola sebuah penginapan mungil di sebuah kota kecil di ujung selatan Biantang. Setiap pagi dan malam, ia selalu pergi ke tepi danau Jialing dan berjalan-jalan, mengobrol dengan orang-orang tua yang sedang bermain catur untuk melewatkan waktu. Kehidupan mendadak menjadi sederhana. Banyak sekali masalah yang sudah tak mau dipikirkannya lagi. Akan tetapi, pada waktu-waktu tertentu, ia masih mengingat kisah yang menceritakannya pada pemuda itu bertahun-tahun yang lalu di gedung yang reot itu. Demi wanita yang dicintainya, sang raja membangun sebuah loteng di udara. Di sana, ada mata air panas yang mengalir di bawahnya. Ada taman bunga pancawarna yang melayang di udara. Ada sungai arak yang wanginya melayang sampai sejauh 10 li. Dan ada tembok perak berukir emas yang berkilauan bagai matahari. Taman bunga melayang itu akhirnya menjadi warisan budaya dunia, menarik perhatian seluruh dunia, melambangkan cinta sang raja pada kekasihnya yang selamanya tak berubah. Separuh kehidupan gugur dan melayu, ada orang yang tinggal dan ada orang yang pergi, ada orang yang melupakan asal-usulnya sendiri. Ada orang yang tak dapat menemukan arah yang ditujunya, walaupun terkadang mengenang ingatan itu, bagaimana ia dapat memperoleh kembali rasa persahabatan yang sudah lenyap itu. Di balik jendela, hujan jatuh di atas pohon pisang. Sebuah malam tanpa tidur lagi. Saat fajar menyingsing, Acu barulah tertidur. Seketika terbangun, sudah pukul 3. Sekarang Meki yang adalah pengelola penginapan. Ia selalu sibuk. Putra Bibi Wu yang sehari-hari memasak dan menyapu hari ini menikah, dan ia tak ada di tempat. Ketika ia mendorong daun jendela hingga terbuka, ia melihat bahwa langit cerah, udara segar. Langit amat biru tanpa awan sedikit pun. Hanya ada 2 ekor burung bulbul yang hinggap di pohon beringin di halaman, berkicau dengan riang. Acu mengenakan baju berwarna biru muda. Di bawahnya ia memakai rok panjang berwarna ungu muda yang bertaburkan bunga. Rambutnya digulung dengan longgar. Ia nampak segar, sederhana namun anggun. Ketika ia mendorong pintu hingga terbuka, dilihatnya Duoji sedang duduk di meja batu di halaman. Ia sedang membungkuk, membaca sesuatu. Jingjing di sampingnya sedang mengipasi dirinya. Wajahnya nampak mengantuk. Ia sudah tak dapat membuka matanya, namun masih bertahan. Ping An seperti biasanya tak ada yang di rumah. Entah kemana ia pergi menghibur dirinya sendiri. Duoji tahun ini sudah berusia 18 tahun. Tubuhnya tinggi dan langsing, wajahnya tampan, tak seperti orang dari padang rumput Yanbei.
Malahan kelihatan seperti seorang pelajar kutub buku dari Jingan. Di zaman ini, usia adalah di mana orang sudah bisa menikah dan mempunyai anak. Namun, Jingjing juga sudah berusia 15 tahun. Isi hati gadis kecil ini sangat jelas. Sepanjang hari, ia mengekor Duaji sebagai seekor kutu pantat. Jiji! Begitu mendengar suara itu, Jingjing tiba-tiba membuka matanya dengan girang memanggilnya. Nona sudah bangun. Luaji bangkit, cepat-cepat membereskan benda-benda di atas meja, lalu dengan agak jengah mundur selangkah ke belakang. Acu tahu ia sedang melakukan apa, namun tak mengungkapkannya. Hanya menghampiri dan merapikan bagian depan bajunya yang agak berantakan, lalu berkata sambil mengerenyutkan keningnya. Mempelajari suatu disiplin ilmu bukan hanya sehari 2 hari saja. Kemarin malam pukul berapa kau tidur? Dan hari ini seberapa pagi kau bangun? Duaji merasa agak malu. Pemuda berusia 18 tahun itu menunduk seperti seorang anak. Karena tak cukup tidur, pelupuk matanya menjadi hitam seperti seekor panda. Benar sekali. Jingjing ikut mengomelinya. Seharian duduk dan menulis-menulis saja dan tak menemaniku pergi bermain. Jingjing, Duoji, sambil berseru, Ping An menerjang masuk begitu melihat Acu dan wajah gembira itu segera berkata, Jiji, hari ini pasti pula bunga lotus, di luarnya mungkin ramai, tapi di kolam lotus musim semi, bunga-bunga lotus dalam semalam telah mekar, kau tak mau pergi melihatnya? Mendengarnya, Jingjing tiba-tiba merasa gembira, wajahnya kegirangan, namun ketika berpaling dan melihat ke arah Duoji, ia dilihatnya bahwa Doji nampak tak terlalu peduli, seakan tak terlalu ingin pergi. Ketika Acu melihatnya, sambil tersenyum kecil ia berkata, baiklah, kita pergi melihat keramaian. Ketika Duaji mendengarnya, sambil mengenyutkan kening ia berkata, di jalan pasti banyak sekali orang, tubuh Nona juga sedang tak sehat. Duaji, Jingjing jarang keluar rumah untuk berjalan-jalan, jangan merusak suasana. Jingjing mendorong lengan Duaji, ia berbicara sambil mencibir. Dengan tak berdaya, Duaji berkata, kalau begitu, Nona tunggu sebentar, aku akan ganti baju dan pergi bersama kalian. Jingjing dan Ping An bertepuk tangan kegirangan, masih seperti dua anak yang belum tumbuh dewasa. Keempat orang itu dengan cepat keluar dari pintu. Duaji mengganti bajunya dengan jubah panjang pelajar yang berwarna biru muda, kelihatannya luar biasa tampan. Ia membuka sebuah payung bambu di atas ubun-ubun Acu supaya ia tak terbakar ke sinar matahari. Mereka berdua berjalan bersama seperti orang-orang dalam sebuah lukisan. Jingjing menenteng sebuah keranjang kecil yang berisi liang teh dan kue-kue seperti seorang gadis pelayan kecil. Sambil menunjukkan keningnya, ia memandang Duaji dan Acu, lalu mendadak berkata dengan nyaring, Jiji, setelah ini aku tak mau rambutku digulung menjadi dua konde. Beberapa orang sedang berada di jalan. Ketika mendadak mendengarnya berkata demikian, mereka langsung tertegun. Digulung 2 konde seperti anak kecil, aku sudah berumur 15 tahun, seharusnya sudah besar. Mau tak mau, Acu tersenyum. Tentu saja ia tahu jalan pikirannya. Sambil tersenyum ia berkata, baiklah Jingjing sudah besar, sudah bisa menikah. Bah, Ping An berpaling. Dengan jari telunjuk ia mengarut wajahnya lalu berkata, tak tahu malu. Kedua anak itu langsung bertengkar dengan ribut, berlari-lari sepanjang jalan seperti orang gila. Sekarang adalah musim lotus. Semua bunga lotus di kolam lotus musim semi mekar. Seluruh kolam itu dipenuhi warna putih, merah jambu dan hijau jamrud. Angin semilir bertiup, bau wangi yang lembut melayang-layang amat harum dan manis. 10 lir bunga lotus yang ditiup angin nampak kontras dengan langit yang biru dan air yang kehijauan. Loteng angin dan kabut, bayang-bayang merah yang anggun, gelombang kumala yang indah.
Suasana hati Acu hari ini sangat baik. Dengan riang ia mau menyewa sebuah perahu. Jinjing dan Ping An tentu saja menyetujuinya dengan kegirangan. Dua jipon tak tega menghilangkan perasaan gembira Acu. Keempat orang itu menaiki perahu. Dua Ji berdiri di buritan kapal dan mendayung dengan sekuat tenaga. Perahu kecil itu pun perlahan-lahan meninggalkan tepi danau, berlayar menuju ke tengah daun-daun lotus yang menyembunyikan sang mentari. Air yang mengalir bergoyang-goyang dengan lembut. Jingjing duduk di duduk haluan kapal dengan gembira menyimbak daun-daun lotus dengan tangannya. Daun lotus perahu kecil berlalu, kiambang mengampung dan membelah. Begitu perahu lewat, mereka kembali menutup. Air yang jernih beriak, menimbulkan suara bergemericik. Perkataan laut terputus-putus mereka melayang masuk ke tengah angin sepoi-sepoi, mengiringi rambut di pelipis yang berterbangan, dengan lincah menyapu daun telinga yang mati rasa. Ping An memetik lotus. Sebenarnya ia tak suka makan biji lotus, namun ia begitu sibuk seakan sedang memetik bunga. Tak lama kemudian, seluruh perahu penuh putik lotus, seluruhnya hijau tua. Hati Acu menjadi lega. Ia menghirup napas dalam-dalam. Ia merasa seluruh udara kotor dalam paru-parunya keluar bersama dengan menghembuskan napasnya. Tubuhnya pun terasa agak lebih ringan. Ah, ada ikan! Jinjing tiba-tiba berseru dengan girang. Ping An segera menjulurkan kepalanya untuk melihat. Plop! Seekor ikan koi melompat keluar dari permukaan air, melompat membentuk sebuah lengkungan, lalu mencipratan banyak air ke wajah mereka. Dua Ji berpaling. Ia melihat mereka berdua tertawa dan bercanda dengan ramai di haluan perahu. Ia pun tersenyum. Dengan perlahan ia mengayunkan dayung. Sosoknya yang tinggi dan langsing memantul di air danau. Pakaiannya melambai-lambai, pakaiannya polos, lengan bajunya lebar, sikapnya santai, sudah menampakkan sikap percaya diri seorang tuan muda yang anggun. Acu memandanginya, ia tersenyum dengan lembut. Mereka semua sudah besar, hanya dirinya lah yang masih menganggap mereka sebagai anak kecil. Dua Jika sudah pergi hampir 2 tahun lamanya. Apakah kau tak ingin pulang menjenguk kampung halaman? Mendengarnya, Dua Ji tertegun, lalu segar tersenyum dan agak dipaksakan. Mungkin di lain hari. Acu mengangguk-angguk, lalu dengan seakan sedang memikirkan sesuatu, berkata, benar, sekarang di perbatasan banyak perang, bepergian di sana benar-benar tak nyaman. Ya, Dua Ji mengangguk. Di pedalaman Yanbei tak ada perang. Ayah dan ibu sudah beberapa puluh tahun tinggal di kaki gunung Hui Hui dan selalu aman. Sebenarnya aku merasa sangat tenang. Hanya saja Nona membawa Ping An dan yang lainnya untuk hidup sendiri di sini. Kalau aku pergi, bagaimana hatiku bisa merasa tenang? Seketika itu juga Acu tertegun. Mau tak mau ia tersenyum. Apa yang kau khawatirkan tentang kami? Dua Ji menggeleng-geleng, namun tak mengungkapkan perasaannya. Ia hanya menggumam, tapi aku tak bisa merasa tenang. Ah, kena kau! Tiba-tiba terdengar Jingjing tertawa dengan gembira. Ia memetik sekuntum bunga lotus dan bangkit, lalu berbalik ke arah Acu dan berkata, Jiji, bagus tidak? Sambil berbicara, ia berlari ke sisi perahu sebelah kiri. Acu terkejut, ia cepat-cepat berseru, Jingjing, hati-hati. Namun sebelum ia selesai bicara, perahu kecil itu sudah oleng. Jingjing, duduk! Ping An berteriak keras. Perahu itu bergoyang semakin keras. Jingjing berteriak dengan panik. Saat itu nampak perahu itu akan terbalik. Dua Ji melepaskan dayung lalu menerjang ke arah Acu dan menariknya. Namun plung, terdengar sebuah suara dari sisi lain perahu. Jingjing akhirnya tercebur ke danau. Biur, buih seputih salju menciprat. Ping An melompat ke dalam danau dan menangkap Jingjing. Ping An berenang ke sini. Dua Ji menjulurkan tangannya, lalu bersama Ping An menarik Jingjing yang wajahnya pucat pasi ke atas perahu. Karena ketakutan, wajah gadis kecil itu pucat pasi. Sambil gemetar ia bersandar di dada Acu. Setelah menggigit bibirnya untuk berapa lama, ia masih belum pulih. Idiot, Ping An memaki. Mendengarnya, Jingjing menarik bibirnya dan menangis. Ping An, jangan bicara lagi. Dua Ji mengomilnya. Jingjing masih kecil.
Acu menepuk-nepuk punggung Jinjing, lalu sambil tersenyum berkata, "Gadis bodoh, bukankah kau bisa berenang? Kenapa masih menangis?" Mendengarnya, Jinjing langsung tertegun dan bahkan lupa menangis. Setelah beberapa saat, dengan mendadak ia tersenyum malu, lalu berkata, "Aku lupa." Ping An tak tahan lagi dan berseru, "Idiot, idiot." Untung saja di hari musim panas ini ia memakai pakaian yang tipis. Setelah sekali mengitari danau, pakaiannya sudah hampir kering. Tapi karena keributan itu, mereka sudah kehilangan gairah untuk bertamasya. Maka mereka naik kembali ke tepi danau, berencana untuk pulang ke rumah. Siapa yang tahu, begitu naik ke tepian, 5 atau 6 laki-laki yang wajahnya seperti bajingan tiba-tiba lewat di sisi mereka. Ketika lewat di sisi Acu, salah seorang dari mereka tiba-tiba menjadi ambisius. Dengan berani, bagai seekor macan tutul, ia menjulurkan tangannya dan mengelus pipi Acu. Acu mempunyai kepandaian apa, bagaimana bisa diperlakukan olehnya dengan sesuka hati. Tubuhnya dengan cepat melengos dan membuat laki itu menerjang ke tempat yang kosong. Oh, lelaki itu memakai jubah panjang, seorang sastrawan yang warnanya putih dan merah jambu berselang-seling, tapi nada bicaranya sangat cabul. Sambil menyeringai, ia berkata pada beberapa orang itu, "Nona itu cukup licin." Mendengarnya, semua orang serentak tertawa terbahak-bahak. Dahi Acu berkerut. Dilihatnya, Jinjing tiba-tiba maju ke depan selangkah, lalu berkata dengan suara gusar, "Tak tahu malu, kalian cari mati ya?" Orang itu sebelumnya tak memperhatikan Jinjing. Saat ini melihat ada seorang gadis yang lebih muda muncul, ia semakin girang. Sambil menyeringai ia berkata, "Si cantik ini juga lumayan, walaupun masih agak hijau tapi cukup bersemangat." "Jiji." Wajah kecil Ping An merah padam. Ia berpaling memandangnya. Dengan tak berdaya, Acu menghela napas lalu berkata dengan suara rendah, "Hati-hati sedikit, jangan buat keributan." Ping An tiba-tiba bersorak. Tanpa menunggu lawan bereaksi, ia menerkam seperti seekor harimau kecil. Duk! Sebuah suara terdengar. Rasa sakit yang tajam menyergap. Pria laki-laki muda itu langsung menjadi seperti kantong pasir. Kepalanya terkena pukulan, ia pun terpental. Melihat kakaknya bereaksi, Jingjing melemparkan keranjang dalam genggamannya, lalu juga menerjang ke depan. Di belakang beberapa laki-laki itu, ada belasan pengawal bawahan. Begitu melihat majikan mereka teraniaya, mereka segera menerjang ke depan. Jingjing memutar tubuhnya dan melakukan gerakan menyapu, menendang 2 orang hingga terjungkal. Kedua tangannya bertaut mengunci sepasang lengan seorang lelaki. Ia mengunci lengan orang itu erat-erat, lalu membantingnya lewat bahunya. Lengan lelaki itu langsung terlepas dari sendinya. Sebuah jeritan mengenaskan yang seperti suara babi disembelih pun terdengar. Salah satu kaki pinggang menendang pinggang seorang lelaki, lalu menendang tinggi-tinggi bagai sedang mendaki gunung. Kedua kakinya mengunci di dagu seorang laki-laki. Krek! Orang itu pun nampak melayang di udara, lalu roboh ke tanah bagai seekor anjing mati. Semakin lama semakin banyak orang yang datang. Bagaimanapun juga Jinjing baru untuk pertama kalinya benar-benar berkelahi dengan orang lain. Sedikit demi sedikit ia menjadi agak kewalahan. Untung saja tubuh Ping An kuat. Ia menyapu ke segala penjuru, menendang dengan beruntun. Dalam waktu yang singkat ia sudah menumbangkan 5 atau 6 orang dan menghancurkan kekuatan mereka dengan tuntas. Tepat pada saat ini, ada orang yang sengaja berdiri di samping Acu dan Duaji berdua yang sedang menonton perkelahian itu. Dengan masuk hendak mengambil keuntungan untuk dengan diam-diam meraba. Akan tetapi, sebelum mereka mendekat, nampak sebuah sesuatu yang merusak pemandangan tiba-tiba berkelebat di depan mata. "Berhenti, tangkap pergelangan tangannya." Pakaian Duaji melambai tanpa berkata apa-apa. Ia berdiri di tempat. Bahkan kuda-kudanya pun tak berubah. Hanya tiba-tiba terdengar suara tulang patah. Pergelangan tangannya menarik dan mendorong. Lelaki tegap itu langsung tumbang di tempat. Tulang pergelangan tangannya melengkung dengan aneh. Suara teriakan yang memilukan pun terdengar. Hup! Sebuah suara merdu terdengar. Jinjing melayang di udara dan menendang ke samping. Seorang lelaki yang sedang menyerang Ping An terkena tendangan dengan telak. Ia pun langsung terhuyung-huyung dan terjerembab ke tanah dan tak bisa merangkak bangkit lagi.
Setelah orang terakhir tersungkur di permukaan jalan yang tak besar itu, terlihat belasan orang bergerak dengan kacau balau. Tak ada yang dapat merangkak bangkit dan keadaan tak terluka. Dengan puas diri, Jinjing bertepuk tangan lalu mendengus dan berkata, "Rasakan, kami beri kalian suatu pelajaran yang panjang. Coba lihat, setelah ini kalian masih berani melakukan perbuatan jahat atau tidak." Rakyat yang menonton di sekeliling mereka tiba-tiba bersorak memuji. Ping An sangat puas diri. Namun, ketika mengalihkan pandangannya, ia melihat bahwa Acu sudah berbalik dan pergi dengan ditemani oleh Dua Ji. Maka ia pun cepat-cepat menarik Jinjing dan mengejar mereka. Orang-orang memandang sosok-sosok yang berlalu itu, tak ada yang tak menghela napas dengan kagum. Di bawah pohon liu di tepi danau, berdiri seorang tuan muda berusia 26 tahun, 27 tahun yang memakai jubah berwarna biru muda. Dengan tenang ia memandang ke arah orang-orang yang sedang berlalu itu. Sinar matanya memandang di kejauhan untuk waktu yang sangat lama dan tak beralih. Setelah pulang ke rumah, nampak Meki yang sedang berdiri di ambang pintu. Dengan cemas melihat ke kiri dan ke kanan. Ketika melihat mereka, ia segera berlari mendekat sambil menggumam, lalu mengomel panjang lebar. Sambil menari-nari kegirangan, Dua Ji melaporkan kemenangan mereka hari ini. Ia membuat Kimi yang takut, hingga wajahnya sebentar pucat pasi, sebentar merah padam. Ia pun langsung berkata bahwa Ping An dan Jingjing membuat gara-gara. Makan malam terdiri dari 4 macam lauk dan 1 macam sup. Ada makanan yang berdaging dan ada yang tidak. Mereka semua duduk mengelilingi meja. Mama Wu tak ada di tempat. Miki yang harus turun ke dapur dan Acu terpaksa untuk makan semangkok nasi lagi. Di saat senja, mereka duduk di bawah pohon untuk menikmati udara sejuk hari. Hari itu, Acu merasa agak lelah. Ia hanya mendengarkan saja dan tak menjawab. Sambil menyulam, Miki yang berkata, "Hari ini tak nyana, terjadi suatu hal yang menakjubkan. Nenek Hua di jalan timur berlari mencariku untuk menjadi mak comblang. Katanya ia menjadi perantara bagi putra satu-satunya, Tuan Song, guru sekolah dari Nona Han. Tapi aku menolaknya mentah-mentah." Mendengarnya, Jinjing langsung tertawa. "Hahaha, pungguk merindukan bulan. Keluarga mereka terhitung apa? Bagaimana bisa punya maksud seperti itu pada Jiji?" Miki yang mengangkat kepala dan memandangnya dengan heran, lalu berkata, "Kapan aku berkata bahwa mereka datang untuk melamar Nona?" "Hah? Masa mereka suka pada kakak Mei?" Miki yang menjulur tangannya dan memukul kepala Jingjing, lalu berkata, "Bocah tolol, ia suka padamu, datang untuk menjadi perantara untuk kamu." Begitu suaranya terdengar, wajah Jingjing langsung memerah. Ia cepat-cepat menyangkal. Bajingan, coba lihat kalau aku bertemu putra si tua Song itu lagi, apa aku tak akan mematahkan kakinya? Dia bisa suka padamu, sudah cukup baik, masih begitu bawel." Pinggang sedang makan apel, ia berbicara sambil menggumam. Namun Meki yang menggeleng, "Sebenarnya putra Tuan Song cukup baik dan berprestasi dalam pelajaran. Sehari-hari ia santun sikapnya. Kabarnya di musim gugur tahun ini, ia akan mengikuti ujian akhir. Tapi ia tak mungkin menikahi Jingjing. Dua Ji tahun ini sudah 18 tahun. Setelah Jingjing mencapai umur untuk menikah tahun depan, kita harus menyelenggarakan peristiwa bahagia." Mendengar perkataan itu terlontar, semua orang langsung tertegun. Saat ini wajah Jingjing makin memerah. Ia hanya menunduk, tapi tak membantah seperti barusan ini. Namun, Dua Ji mengerunyutkan keningnya. Dengan agak gelisah ia berkata, "Kakak Mei, kata siapa aku dan Jingjing akan menikah?" Dahi Meki yang berkerut. Lalu ia berkata, "Apakah hal ini sudah dikatakan lagi? Siapa yang tak tahu?" Dua Ji bangkit dengan wajah tak senang. Ia berkata, "Aku justru tak tahu." Setelah berbicara, ia berbalik dan kembali ke rumah. Mereka semua tertegun, tak tahu harus mengatakan apa lagi. Bahkan Ping An melongo dengan bengong. Rongga mata Jingjing merah padam. Ia mendadak bangkit dan berlari ke kamarnya sendiri. Aku salah bicara ya apa?" Meki yang tertegun. Ia cepat-cepat bangkit dan pergi ke kamar Jingjing. Acu membuka matanya lebar-lebar, lalu dengan hambar memandang halaman yang kosong melompong itu, namun tak berkata apa-apa. Angin malam hangat
Suara tenggoret berkumandang. Orang yang mendengarnya begitu galau. Di saat senja, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu Acu. Acu memang belum tidur. Setelah merapikan pakaiannya, ia mendorong pintu hingga terbuka. Jingjing yang wajahnya penuh air mata berdiri di ambang pintu. Melihat Acu, gadis kecil itu mendadak menangis dan menerjang ke dalam pelukan Acu. Hatinya sangat terluka. Acu menariknya masuk ke dalam kamar, lalu menghiburnya. Namun Jinjing tetap tak berhenti menangis. Ia tak berbicara. Setelah kira 1 sijen lebih, akhirnya sedu-sedannya berhenti. Baiklah, jangan menangis lagi. 2J hanya bercanda saja. Jinjing bangkit, lalu menggeleng kepala sambil menghapus air mata. Dia tidak sedang bercanda. Acu tentu saja paham, namun tak tega melukai hatinya. Maka ia masih menghiburnya dengan berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir. Aku sebenarnya tahu." Sambil menunduk, Jinjing bergumam, "Doji tak suka padaku. Orang yang disukai Doji adalah Jiji." Mendengarnya, Acu langsung tertegun. Sambil mengenyutkan dahi, ia berkata, "Omong kosong apa yang kau katakan itu?" "Aku tidak sedang beromong kosong." Jinjing mengangkat kepalanya. Wajahnya yang mungil hanya sedikit lebih besar dari telapak tangan. Kelihatannya amat mengibakan. Dengan keras kepala ia berkata, "Aku lihat 2J diam-diam menggambar lukisan Jiji, lalu menyembunyikannya di bawah bantal." Kerutan di dahi Acu bertambah dalam. Untuk waktu yang amat lama ia berbicara. "Tapi aku juga tahu Jiji tak suka pada 2J. Orang yang Jiji sukai adalah orang yang memberi Jiji Pei Kumala itu." Setelah selesai berbicara, gadis kecil itu menghapus air mata dan melangkah keluar dari kamar. Sang rembulan di balik jendela besar dan bulat menerobos jendela dan bersinar di dalam kamar. Seluruh kamar pun putih berkilauan. Sebuah Pei Kumala yang di seluruhnya putih salju bergeletak dengan diam di samping bantal, berkilauan dengan cemerlang, lembut bagai kumala. Semalaman ia tak tidur. Keesokan harinya ada orang yang mengetuk pintu gerbang rumah kecil itu. Seorang bocah pelayan berbaju hitam dengan penuh hormat berdiri di ambang pintu, lalu dengan amat sopan berkata, "Mohon tanya, apakah ada orang di rumah? Tuan muda kami hendak memohon bertemu untuk suatu keperluan." Sudut tenda tersingkap, sekonyong-konyong, di samping cahaya mentari yang menyilaukan, bau harum han panggang pun masuk ke dalam. Sambil mengenyutkan dahinya, Jingjing berguling dan dengan kebingungan, ia membuka matanya. Jelas bahwa ia belum sepenuhnya bangun. Angin semilir pagi hari membawa keharuman yang segar dan menyejukkan, langsung menyembunyikan bau obat yang pekat dalam tenda itu. Acu tak mengangkat kepalanya. Dengan satu tangan ia menyangga dahinya, sedangkan ibu jari dan telunjuk tangan yang satunya lagi menjepit sebuah bidak catur berwarna hitam dan batu akik. Tak henti-hentinya mengetuk papan catur dari batu kumala putih, menimbulkan suara berdenting, seringkali terdengar monoton, mengandung sedikit perasaan gelisah dan murung. Akan tetapi, ia seakan tak merasakannya. Papan catur penuh garis-garis vertikal dan horizontal. Seluruh papan catur itu berantakan, namun ia bimbang. Untuk waktu yang amat lama tak dapat menaruh bidak catur. "Nona, semua sudah selesai bersiap-siap." 2J berdiri di ambang pintu, berkata dengan suara rendah. Dahi Acu berkerut dalam-dalam, membentuk huruf I. Suara 2J dengan tenang menggema di udara. Namun dirinya masih belum bereaksi. Tepat pada saat 2J menganggap bahwa ia belum mendengar perkataannya dan hendak mengulanginya, ia tiba-tiba mendorong papan catur itu, berpaling lalu berkata dengan suara rendah, "Katakan pada semua orang, mulai hari ini kita harus siang malam berjalan dengan cepat. Bersiaplah dengan baik." Acu dan lainnya baru kemarin meninggalkan kota Khufu. Mereka sekarang sedang berjalan di jalan menuju kota Raja Tang. Setengah bulan sebelumnya, Chen Chun, putra tunggal sarjana besar Biantang, Chen Mobai, tiba-tiba datang berkunjung dan berkata bahwa ia hendak menemui Chu Hui. Chu Hui adalah nama yang dipakai 2J di Donglu. Ia sendiri yang memilih nama itu. Marganya adalah marga Chu Kiao, sedangkan Hui-nya berasal dari nama Gunung Hui Hui. Bahwa Chen Jun datang mengunjungi 2J sama sekali bukan suatu hal besar.
Bagaimanapun juga, setahun belakang ini reputasi Duoji sebagai seorang terpelajar sudah lama tersebar di kota Kofu. Namun peristiwa yang terjadi setelahnya membuat Acu menjadi waspada. Menurut Waji, ketika Chun Jun melihat dirinya belakangan ini sedang menyalin sesuatu hal yang penting yang banyak bermanfaat bagi manusia, tak nyana malamnya ia menulis surat pada ayahnya dan Chen Mobai yang menjadi pejabat di Gunung Mei yang jauh luasnya langsung pulang ke kota Chufu, lalu memaksa Waji untuk tinggal selama 3 hari berturut-turut di wismanya. Dilihatnya dari perkataannya, ia diam-diam ingin merekrutnya. Pada mulanya hal ini bukan hal besar. Seorang tua yang mencintai orang berbakat, menyukai seorang pemuda yang berbakat dan ingin sedikit memandunya, bukan terhitung sesuatu yang aneh. Namun, setengah bulan kemudian, Chen Mobai memperkenalkan seseorang pada Duoji dan akhirnya Acu baru menyadari krisis yang terjadi. Usianya amat muda, pembawaannya anggun, identitasnya misterius. Bahkan seorang sarjana seperti Chen Mobai pun amat menghormatinya. Masih ditambah lagi dengan cara berbicara dan penampilan yang digambarkan Duoji pada Acu. Dirinya mau tak mau dengan sama-sama teringat bahwa ia pernah bertemu dengan orang itu. Mengingat kabar angin yang didengarnya baru-baru ini, Acu makin merasakan suatu perasaan cemas yang muram. Setelah 3 hari berlalu, ia memutuskan untuk pergi ke utara. Ia harus bertemu muka dengan Lice. Dengan demikian, kecemasan dalam hatinya barulah dapat terurai. Keesokan harinya, rombongan tiba di pegunungan Kiu. Di sepanjang jalan sungai gunung tinggi mengalir, tanaman tumbuh dengan lebat, hutan cemara luas tak terbatas. Kalau saja suasana hatinya sedang baik, ia tentu akan beristirahat dan bertamasya. Namun di senja hari ketiga, turun hujan lebat, menghentikan perjalanan Acu dan yang lainnya. Jalan gunung sulit dilewati, lumpur membuat orang terperosok. Di siang hari keempat, dengan susah payah mereka sampai di sungai Kiheng. Namun mereka menemukan bahwa hujan lebat, banjir telah memutuskan jembatan. Sebuah rombongan yang kelihatannya hendak menyeberangi sungai sedang memperbaiki jembatan itu. Namun jumlah mereka hanya 30 orang lebih. Bagaimanapun juga pekerjaan mereka sangat lamban. Sekarang di depan mereka hanya ada 2 jalan, berjalan berputar lewat Huaisong. Dengan demikian perjalanan mereka akan tertunda paling tidak 10 hari lebih, atau menunggu jembatan selesai diperbaiki dan baru menyeberangi sungai. Oke teman-teman, besok kita lanjutkan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.